Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Gumilau dari kelas 4C Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Khawarizmi. Namanya mungkin berasal dari Khawarizm atau Kifa yang berasal dari provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Nama aslinya yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm atau sekarang dikenal sebagai Kifa di Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Gelarnya adalah Abu Abduillah atau Abu Ja'far. Ia adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Karena popularitas keilmuannya yang tinggi semasa hidup dan setelah meninggalnya, namanya diabadikan dengan berbagai penulisan sesuai siapa, di mana, dan bagaimana seorang menulisnya. Beliau juga mempunyai karya-karya dari perkembangan ilmu astronomi. Pemikiran Al-Khawarizmi berada pada posisi periodisasi abad pertengahan, yaitu pada masa kejayaan dan puncak keemasan Islam. Pemikiran Al-Khawarizmi dipengaruhi oleh perkembangan astronomi yang telah berkembang sebelumnya. Ada beberapa karya terbesar Al-Khawarizmi yang membuat namanya besar pada masanya. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang disiplin ilmu, di antara lain disiplin ilmu matematika, astronomi, astrologi, geografi, dan kartografi. Karya-karya tersebut menjadi pondasi keilmuan astronomis, matematis, dan kemudian lebih inovatif seperti aljabar, trigonometri, serta pada bidang lainnya yang beliau tekuni. Pola pemikiran Al-Khawarizmi terdapat dalam beberapa karya yang disusunnya. Adapun karya-karya Al-Khawarizmi diantaranya yang pertama ada aljabar. Dalam berbagai sumber atau referensi, aljabar tertulis algebra yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga Al-Khawarizmi populer sebagai bapak aljabar. Buku aljabar dirangkum dari sebuah karangannya, yaitu Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah, yang ditulis pada tahun 830 Masehi dan disalin ke dalam bahasa Latin. Buku tersebut memberikan solusi atau penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar di mana B dan C adalah bilangan bulat positif. Lalu yang kedua adalah digit algoritmi. Karya Al-Khawarizmi tentang aritmatika ini merupakan tanggung jawab keilmuannya untuk memperkenalkan angka-angka Arab berdasarkan sistem angka Arab Hindu yang berkembang pada masyarakat India dan dunia barat. Lalu yang ketiga ada astronomi. Karya Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu astronomi hanya dapat dilihat pada karangan Zid al-Sinhin. Karyanya ini berisi tabel astronomi yang terdiri dari 37 simbol pada perhitungan kalender astronomi dan 116 tabel dengan data kalender, data astronomi, dan data astrologi. Karya asli buku ini ditulis dalam bahasa Arab pada tahun 820 Masehi, akan tetapi buku ini dinyatakan hilang. Dalam versi lain yang ditulis tahun 1000, para ahli astronomi Spanyol seperti Maslama al-Majriti tetap menggunakannya dalam bahasa Latin. Tabel-tabel dalam buku ini berisi tentang elaborasi pergerakan matahari, bulan, dan 5 planet lain yang dikenal saat ini. Karena itu, buku ini menjadi titik poin dari perkembangan astronomi Islam. Yang keempat itu ada geografi. Karya utama keempat Al-Khawarizmi adalah bukunya di Kitab Surat Al-Ard atau Book of the Description of Earth. Buku ini dikenal sebagai buku geografi Al-Khawarizmi yang selesai pada tahun 833 Masehi. Buku ini merupakan pengerjaan ulang besar geografi abad ke-19 Ptolemeus yang terdiri dari daftar 2402 koordinat kota dan fitur geografis lainnya. Hanya ada satu salinan kitab yang masih ada, disimpan di perpustakaan Universitas Strasbourg, dan sebuah terjemahan bahasa Latin disimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Buku ini dibuka dengan daftar garis lintang dan garis bujur sesuai dengan zona cuaca. Artinya di blok garis lintang dan dalam setiap cuaca zona dengan urutan bujur. Sepeninggalnya Al-Khawarizmi, keberadaan karyanya beralih kepada komunitas Islam, termasuk cara menjabarkan bilangan dalam bentuk metode perhitungan, bilangan pecahan, pengetahuan aljabar yang merupakan suatu warisan untuk menyelesaikan persoalan hitungan, dan rumusan lebih akurat dari yang pernah ada sebelumnya.
Di dunia barat, ilmu matematika lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi dibandingkan karya penulis abad pertengahan. Masyarakat modern saat ini berhutang budi pada Al-Khawarizmi dalam hal penggunaan bilangan Arab, notasi penempatan bilangan dengan baris 10, penggunaan bilangan irasional, dan diperkenalkannya konsep aljabar modern membuatnya layak menjadi figur penting dalam bidang matematika di abad pertengahan. Sistem bilangan Arab yang diperkenalkan membawa perubahan dalam komposisi dan karakteristik matematika dan revolusi proses perhitungan di abad pertengahan Eropa. Dengan penyatuan matematika Yunani, Hindu, dan mungkin Babilonia, teks aljabar merupakan salah satu karya Islam di jagat dunia. Di samping itu, kita juga tidak melupakan karyanya yang lain seperti huruf aljabar, algoritma, penemuan notasi angka nol, nilai akar bilangan merupakan bukti peran Al-Khawarizmi mengembangkan pengetahuan tentang perhitungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.